Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alif Saputra. Saya dari kelas 4B Teknik Informatika Universitas Ibnu Sina. Di sini saya ingin membuat video ujian tengah semester hardware dasar. Oke, kita lanjut saja. Nomor 1. Dalam sejarah, bahwa komputer awalnya dikendalikan oleh kumpulan relay dan tambung hampa udara. Bagaimana cara kerja komputer pada generasi tersebut? Jelaskan. Oke, contoh komputer generasi pertama adalah ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Calculator yang dibuat oleh Dr. Johnny Mauchly dan Presper Eckert tahun 1946. Tabung hampa udara sebagai penguat sinyal merupakan ciri khas komputer generasi pertama. Pada awalnya, tabung hampa udara ini atau vacuum tube digunakan sebagai komponen penguat sinyal. Bahan bakunya terdiri kaca, sehingga banyak memiliki kelemahan seperti mudah pecah dan menyalurkan panas. Panas ini perlu dinetralisir oleh komponen lain yang berfungsi sebagai pendingin. Nah, cara bekerjanya yaitu pertama dia menggunakan teknologi TUP impact vacuum. Terus yang kedua berupaya memproses beberapa ribu arahan sesaat, lebih pantas daripada pergerakan alat mekanik. Berupaya menyimpan 10.000 sampai 20.000 aksara. Habis itu yang keempat menggunakan ingatan teras magnet. Teras magnet adalah gelang-gelang logam yang amat kecil dan boleh memberikan kuasa magnet melalui satu dari dua arah. Oke. Yang kedua, terangkan cara merawat komputer baik dari sisi hardware maupun software agar komputer tersebut terus-menerus mampu bekerja dengan maksimal. Pertama, dari sisi hardware, yang harus kita lakukan adalah menjaga aliran listrik. Menjaga aliran listrik juga perlu disarankan menggunakan stalk atau UPS saat menggunakan komputer. Menjaga aliran listrik ini merupakan salah satu cara untuk merawat komputer dari sisi luar atau hardware. Kita harus menjaga aliran listrik dengan stabil. Terus yang keduanya, bersihkan CPU secara berkala. Seiring waktu, biasanya di dalam CPU terdapat debu, apalagi jika kita sudah lama digunakan. Lapisan debu yang terkumpul bisa cukup tebal. Hal inilah yang bisa membuat komponen komputer kita sering panas, yang pada akhirnya lebih rentan rusak. Jadi sebisa mungkin secara berkala dibersihkan debu-debu dari dalam PC kita. Gunakan vacuum cleaner atau kuas untuk membersihkannya dengan benar. Sedangkan dari sisi software nih, yang pertama yang harus kita lakukan adalah uninstall aplikasi atau program yang sudah tidak dipakai. Salah satu cara membuat komputer yang paling berhasil adalah dengan cara uninstall aplikasi atau program yang sudah tidak kita pakai dalam komputer kita, sama dengan file-file yang sudah tidak digunakan. Aplikasi dan program yang lama pun perlu kita bersihkan dengan cara uninstall atau dilepas pemasangannya. Jika kita masih menyimpan aplikasi atau program yang sudah tidak dipakai, maka hal ini akan menghambat pekerjaan hard disk dalam membaca program yang sedang berjalan. Akibatnya beban kerja hard disk makin berat dan dapat membuat hard disk cepat rusak. Terus yang kedua adalah gunakan antivirus. Ini adalah kewajiban bagi pengguna Windows di mana mereka harus menggunakan perangkat lunak antivirus. Ini tujuannya agar komputer kita lebih aman ketika ada virus menyerang komputer kita. Apalagi jika kita suka mentransfer data melalui media flash, selalu terhubung komputer di sana-sini, dan akan lebih mudah terinfeksi virus komputer. Di mana virus akan masuk ke komputer kita saat transfer data dimulai. Terus yang ketiga, seberapa banyak penyebab yang bisa saudara berikan dari panasnya suhu di dalam casing komputer? Sebutkan dan berikan alasannya. Yang pertama yaitu menggunakan CPU 100%. CPU usage biasa terjadi karena banyak hal, terutama multitasking yang berlebihan. Apabila CPU ini diberikan 100% secara terus-menerus dan rutin terjadi, maka hal ini akan sangat merusak komputer dan juga CPU kita pastinya. Jaga agar CPU kita pada komputer tidak lebih dari 50% dalam waktu berjam-jam. Jadi tidak digunakan selama 50% dalam berjam-jam. Yang kedua, menjalankan aplikasi yang berat dan memakan memori. Jadi membutuhkan kecepatan CPU yang tinggi
seperti game, aplikasi, desain grafis, dan video editor, adalah beberapa jenis aplikasi atau software yang paling banyak menyumbang panas bagi CPU. Hal ini disebabkan karena aplikasi dan software tersebut membutuhkan spesifikasi tinggi, sehingga ketika aplikasi tersebut dijalankan, akan menyebabkan CPU mengalami panas. Bahkan bisa saja mengalami panas berlebih. Terus, pasta thermal CPU yang mengering. Thermal paste atau pasta thermal merupakan sebuah pasta yang menjadi standar lapisan pada CPU. Thermal paste berguna untuk menyerap suhu panas yang dihasilkan oleh CPU, sehingga membuat CPU menjadi tetap dingin dan tidak panas berlebihan. Biasanya, komputer yang sudah berusia lebih dari 3 tahun akan mengalami gejala thermal paste yang mengering ini. Terus yang keempat, setelah dilakukan instalasi sistem operasi yang baru, ternyata gambar berikut tulisannya pecah-pecah. Wifi-nya juga mati, tidak bisa disambungkan. Bagaimana cara mengatasinya? Terangkan. Oke, di saat kita melakukan install ulang, biasanya banyak driver-driver itu semuanya kosong. Jadi perlu dilakukan update secara berkala. Nah, di saat update itu tersebut, kita harus tersambung dengan internet. Nah, untuk mengatasinya, di saat melakukan install ulang operasi sistem, alangkah baiknya kita terhubung dengan internet. Terus yang kedua, jika memang tidak juga memecahkan masalah tersebut, mungkin kita bisa pergi ke driver download di website, download driver. Terus jika memang nggak ketemu juga solusinya, kita bisa melakukannya dengan install ulang lagi komputernya. Oke, yang kelima. Yang kelima, berikan 3 contoh kerusakan komputer dan bagaimana cara mengatasinya. Terangkan dengan detail. Yang pertama, ini yang sering kita alami orang awam, yaitu komputer menyala tapi monitor kosong. Mungkin kita pernah alami ini karena memang termasuk problem yang sering terjadi pada komputer. Biasanya ini karena masalah pada RAM. Tapi tidak perlu bingung, cara mengatasinya yaitu bongkar komputer dengan dalam kondisi mati, ini wajib. Termasuk dengan colokannya, karena terkadang colokan walaupun nyambung tetap mengaliri listrik. Terus lepasin RAM dari slot. Terus yang ketiga, bersihkan kuningan kaki RAM dengan penghapus karet atau slot memori dengan puas. Terus pasang kembali seperti semula dan pastikan RAM terpasang dengan benar. Jika sudah dicoba cara ini, namun keadaan layar monitor masih blank, bisa jadi RAM sudah rusak dan perlu diganti yang baru. Terus yang kedua, flash disk tak terbaca komputer. Ini juga masalah yang sering terjadi pada komputer dan cukup menghambat, karena akhirnya tidak bisa transfer atau baca dari flash disk. Nah, ini sering bagi kita mahasiswa mengalami ini. Tapi nggak perlu pusing, ini teknik yang bisa dicoba. Pertama, peluang pertama, port USB tempat menancapkan flash disk rusak. Kamu bisa coba port lainnya. Karena biasanya lebih dari satu port di komputer maupun laptop. Terus bisa jadi juga karena flash disknya rusak. Nah, coba cek dengan tancapkan ke komputer lain. Coba kita pergi ke untuk warnet, kita akan coba di tempat lain. Kalau tetap tak membuahkan hasil, coba cek power supply-nya, karena flash disk yang tak dapat cukup tegangan juga berpotensi tak terbaca. Jika memang perangkat keras ini yang jadi masalah, maka kita perlu perbaiki atau ganti yang baru. Terus selalu muncul perintah save mode. Nah, ini termasuk yang sering terjadi pada komputer kita. Sering saat kita menghidupkan komputer, ada tulisan save mode. Ini sangat mengganggu. Terus troubleshooting software satu ini juga termasuk yang cukup mengganggu karena terus muncul setiap memakai komputer. Umumnya, ini muncul karena ada kesalahan dalam sistem operasi. Kamu bisa coba beberapa cara di bawah ini. Yang pertama, restart komputer. Setelah menyala lagi, pencet F8, masuk ke repair. Terus, kalau masih sama saja, bisa coba install ulang Windows. Kalau masih tetap saja, berarti ada masalah di perangkat keras hard disk yang kita pakai. Disarankan untuk mengganti hard disk atau menggantikan SSD, karena sudah lebih kencang dibandingkan hard disk. Oke, thanks, terima kasih. Itu saja untuk soal ujian hardware dasar saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.